Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas, Formas, Hasim Joyo Hadikusumo, mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan atau ormas baru yang bergabung dalam Formas. Kehadiran anggota baru tersebut diarahkan untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil sekaligus meningkatkan peran ormas dalam mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah. Pengukuhan berlangsung di Aula Universitas Podomoro, Jakarta, pada Jumat malam 7 Agustus 2026 lalu. Sekaligus menjadi bagian dari peringatan 2 tahun Formas. Dengan bergabungnya 20 organisasi tersebut, jumlah anggota Formas kini mencapai 103 ormas. Ya, saya melihatnya begini, dalam konteks memastikan program-program yang baik untuk kepentingan rakyat itu sebagai sebuah niatan. Tapi kan dalam perkembangannya kita seringkali melihat bahwa niat yang baik itu kemudian tidak berjalan baik di lapangan. Niat yang pertama adalah bagian dari yang memastikan berjalannya niat baik program pemerintah, tapi di perjalanan seringkali kemudian menjadi sebuah ormas yang kemudian menjadi pembela, membabi buta, benar atau salah dia tidak mau tahu, yang penting program pemerintah harus jalan. Nah, dalam konteks yang kedua ini seringkali masyarakat yang dirugikan. Karena apa? Masyarakat akan tidak mendapatkan ruang kritis untuk kemudian melakukan koreksi. Karena ketika masyarakat sipil melakukan koreksi, pihak-pihak yang menisbahkan dirinya menjadi pembela, yang kemudian membabi buta melakukan pembelaan, akan melakukan tindakan counter yang kemudian berujung pada hal-hal yang melukai, ya kan, yang melukai semangat demokrasi itu. Jadi menurut saya menstrukturalisasikan menjadi sebuah satu kesatuan, saya kira itu akan menjadi ancaman bagi demokrasi kita. Sebenarnya ini kan berawal dari menjembatani visi misi Indonesia Emas, sehingga maksud dari Pak Hasim Hadikusumo ini adalah gimana caranya dari masyarakat untuk masyarakat, bahwa ketika ada program pemerintah maka yang mengawal kan secara logika adalah masyarakat. Ketika perangkat hukum pemerintah juga berjalan untuk melakukan pengawasan, tapi dari sisi kemasyarakatan perlu ada jembatan lah untuk menerjemahkan ini ke masyarakat, kayak seperti itu. Keberadaan Formas dianggap dari upaya masyarakat untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia. Semangat tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Ya, ini kan kaitannya sebetulnya memastikan ketika sebuah lembaga dalam tanda kutip, misalkan legislatif itu variabel kontrolnya menjadi sangat lemah. Ya. Ketika negara itu lemah mengontrol variabel yang ada di legislatif, maka kemudian negara melakukan hal yang lain dengan memberdayakan civil society. Persoalannya kemudian civil society itu diterjemahkan menjadi ormas-ormas yang dalam perjalanannya kita khawatirkan menjadi ancaman bagi berjalannya demokrasi kita. Secara politis bisa jadi ya, cuma problemnya kan yang terpenting buat pemerintahan Prabowo Gibran adalah menerjemahkan, karena banyak berkembang kritik-kritik itu muncul seringkali dikarenakan ketidakpahaman terhadap program itu sendiri, misalnya soal program makan bergizi gratis, lalu koperasi desa merah putih dan sejenisnya. Tapi yang jelas ini adalah jembatan untuk masyarakat memahami pemerintahan Prabowo Gibran termasuk program kerjanya. Sebagai langkah nyata, Ormas untuk bergotong royong mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah, sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.
Ormas yang bergabung dalam Formas tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Masyarakat sipil perlu mengambil posisi yang lebih aktif melalui kontribusi pemikiran, penguatan persatuan, serta keterlibatan dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan. Harapan kita niat baiknya bisa berjalan, memastikan bahwa program-program baik pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Yang kita coba kritisi jangan sampai ya kan ormas-ormas yang menjadi bagian dari pembela ya kan, pengawal yang kemudian berubah menjadi pembela yang kemudian menutup ruang kritis bagi niat baik untuk membangun negara ini. Jadi ketika program program pemerintah yang tujuannya tentu sasarannya adalah masyarakat. Tentu ketika melakukan pengawasan secara logika adalah masyarakat yang melakukan pengawasan, dan pengawasan program-program pemerintah yang paling tepat adalah organisasi kemasyarakatan. Ormas ini dianggap menambah semangat perjuangan untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Formas tidak ingin berhenti sebagai wadah koordinasi antar organisasi. Lebih jauh, berupaya memastikan kebijakan dan program strategis pemerintah dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut saya, ruang mengelola negara ini kan masih harus dibagi bersama. Artinya, civil society harus kuat, dan negara kemudian menjadi orkestrasi dari kekuatan civil society itu, sehingga tidak ada yang paling dominan, yang itu akan menjadi ancaman bagi demokrasi dan kemudian berujung pada negara otoritarian yang kemudian rakyat menjadi ketakutan menjalankan apa-apa yang baik untuk negaranya ini. Ya perlu diuji ya, artinya ketika kemarin masih 37 organisasi, sepanjang yang saya tahu mereka melakukan tindakan untuk melakukan pengawasan, monitoring, setelah itu pelembagaan, bagaimana masyarakat diajak untuk ini loh program pemerintah, itu sudah berjalan. Cuma untuk penambahan 20 organisasi ini seperti apa ya, kita lihat selanjutnya lah kan gitu. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbesar jumlah organisasi yang bergabung, melainkan memastikan jaringan tersebut mampu menghasilkan kolaborasi, pengawasan, gagasan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.